kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu di Timur ya. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian kita. Daki-daki gunung yang daki, turun bayang dalam, melintasi padamu hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, melintasi dayung-dayung di sungai, Yesus besertaku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, kau ada, di duka kau ada, kau Yesusku. Turun bayang dalam, melintasi padamu hijau membentang, Yesus besertaku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas kau ada, kau ada, di surga kau ada, di rumahku kau Yesusku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas kau ada, kau ada, di surga kau ada, di rumahku kau Yesusku. Kau Yesusku. Teman-teman, sekarang kita mau menyanyikan lagu Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak and He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes,
Air sulit didapat, semua tumbuhan mulai kering, layu dan mati. Makanan mulai sulit didapatkan. Keadaan itu tidak hanya berlangsung selama 1 tahun, tapi 2 tahun. Dan mulailah musim kelaparan melanda semua daerah di seluruh dunia. Yakub dan anak-anak, yaitu kakak-kakak Yusuf, juga mengalami kelaparan. Mereka mencari jalan agar bisa mendapatkan makanan. Kabar bahwa ada persediaan gandum melimpah di Mesir sudah sampai ke daerah-daerah lain, termasuk ke daerah Kanaan, tempat saudara-saudara Yusuf tinggal. Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu tenang-tenang saja? Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum supaya kita jangan mati kelaparan." Lalu pergilah ke 10 abang Yusuf itu membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak mengizinkan Benyamin, adik kandung Yusuf, pergi bersama mereka, karena ia takut jangan-jangan terjadi kecelakaan dengan anak itu. Karena kelaparan di negeri Kanaan, anak-anak Yusuf bersama banyak orang lain juga datang untuk membeli gandum di Mesir. Mereka tidak mengetahui bahwa yang menjual gandum kepada orang-orang dari seluruh dunia ialah Yusuf, yang saat itu menjadi penguasa di Mesir. Abang-abang Yusuf datang dan sujud di hadapannya. Ketika Yusuf melihat abang-abangnya, ia mengenali mereka, tetapi ia pura-pura tidak kenal. Dengan tegas, ia bertanya kepada mereka, "Kamu orang mana?" "Kami orang Kanaan, kami datang untuk membeli makanan," jawab mereka. Meskipun Yusuf mengenali abang-abangnya, mereka tidak mengenali dia. Lalu ia teringat kepada mimpinya tentang mereka, dan berkatalah ia, "Kamu ini mata-mata, kamu datang untuk menyelidiki di mana kelemahan negeri kami." "Tidak, tuanku," jawab mereka. "Kami hamba-hamba Tuan datang hanya untuk membeli makanan. Kami ini bersaudara, tuanku. Kami ini orang baik-baik, bukan mata-mata." Yusuf berkata kepada mereka, "Bohong, kamu datang kemari untuk menyelidiki di mana kelemahan negeri ini." Jawab mereka, "Kami ini 12 bersaudara, tuanku. Kami anak dari satu ayah di negeri Kanaan. Seorang dari kami telah meninggal dan yang bungsu sekarang ada bersama ayah kami." "Memang benar seperti kataku," jawab Yusuf. "Kamu ini mata-mata. Aku mau menguji kamu. Aku bersumpah demi nama raja bahwa kamu tidak akan meninggalkan negeri ini jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari. Seorang dari kamu harus pulang mengambilnya. Yang lain akan ditahan sampai perkataanmu terbukti. Jika tidak, demi nama raja, kamu ini mata-mata musuh." Kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, Yusuf berkata kepada mereka, "Aku orang yang takut dan taat kepada Allah. Kamu akan kuselamatkan dengan satu syarat. Untuk membuktikan bahwa kamu ini jujur, seorang dari kamu akan ditahan dalam penjara, yang lain boleh pulang dan membawa gandum yang kamu beli untuk keluargamu yang sedang menderita lapar. Setelah itu, kamu harus membawa adikmu yang bungsu kepadaku. Itulah buktinya nanti bahwa perkataanmu itu benar, dan kamu tidak akan kuhukum mati." Mereka setuju dengan keputusan Yusuf itu. Lalu berkatalah mereka seorang kepada yang lain, saling menyalahkan atas tindakan menjual Yusuf. "Nah, kita sekarang dihukum akibat kesalahan kita terhadap adik kita dahulu. Ia minta tolong tetapi kita tidak mau peduli, walaupun kita melihat bahwa ia sangat menderita. Itulah sebabnya kita sekarang mengalami penderitaan ini." Kata Ruben, "Bukankah dahulu sudah saya katakan kepada kalian
supaya anak itu jangan diapa-apakan. Tetapi kalian tidak mau mendengarkan, dan sekarang kematiannya dibalaskan kepada kita. Yusuf mengerti bahasa mereka, tetapi mereka tidak mengetahui hal itu. Karena mereka berbicara dengan Yusuf dengan perantaraan seorang juru bahasa. Yusuf meninggalkan mereka lalu menangis. Ketika sudah dapat berkata-kata lagi, ia kembali kepada mereka, lalu mengambil Simeon dan menyuruh mengikat dia di depan semua saudaranya. Yusuf memerintahkan supaya karung-karung yang dibawa abang-abangnya diisi dengan gandum dan uang mereka masing-masing dimasukkan ke dalam karung itu. Juga supaya mereka diberi makanan untuk bekal di jalan. Perintahnya itu dilaksanakan. Setelah itu, abang-abang Yusuf membebani keledai mereka dengan gandum yang telah mereka beli itu. Lalu berangkatlah mereka dari situ. Di tempat mereka bermalam, seorang dari mereka membuka karung gandumnya untuk memberi makan keledainya. Ditemukan uangnya di atas gandum itu. "Hei, coba lihat, uang saya dikembalikan," serunya kepada saudara-saudaranya. "Lihat, ada di dalam karung saya." Hati mereka menjadi kecut, dan dengan ketakutan mereka saling bertanya, "Apa yang dilakukan Allah kepada kita?" Waktu sampai di Kanaan, mereka menceritakan kepada ayah mereka segala sesuatu yang telah mereka alami. Penguasa Mesir itu mengatakan, "Aku mau menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu orang jujur. Seorang dari kamu harus tinggal, yang lain boleh pulang membawa gandum kepada keluargamu yang sedang menderita lapar. Setelah kamu kembali membawa adikmu yang bungsu, aku akan tahu bahwa kamu bukan mata-mata, melainkan orang jujur. Maka saudaramu yang kutahan itu akan kukembalikan kepadamu, dan kamu boleh tinggal di negeri ini dan bebas berdagang." Kemudian pada waktu mereka mengosongkan karung-karung mereka menemukan dompet masing-masing yang berisi uang. Lalu mereka sangat ketakutan, juga ayah mereka. Lalu berkatalah ayah mereka, "Kalian menyebabkan aku kehilangan semua anakku. Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi, dan sekarang kalian akan mengambil Benyamin juga. Bukan main penderitaanku." Lalu kata Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah Benyamin kepada kami, ayah. Nanti saya akan bawa kembali, jika tidak, ayah boleh membunuh kedua anak laki-laki saya." Tetapi Yakub berkata, "Tidak, Benyamin tidak boleh kalian bawa. Abangnya telah mati dan kini hanya dialah yang masih tinggal. Jangan-jangan ia mendapat celaka dalam perjalanan itu. Aku ini sudah tua, bila hal itu benar-benar terjadi, maka aku akan bersedih dan mengakibatkan kematianku." Kelaparan di Kanaan makin hebat. Persediaan makanan keluarga Yakub mulai habis. Berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, "Pergilah lagi ke sana dan belilah gandum untuk kita." Lalu kata Yehuda kepadanya, "Penguasa Mesir telah memberi peringatan keras bahwa kami tidak boleh menghadap dia jika kami tidak membawa adik kami itu. Kalau ayah mengizinkan adik kami ikut, kami mau pergi ke sana membeli makanan. Tetapi kalau ayah tidak mengizinkan Benyamin ikut, kami tidak mau pergi, sebab gubernur itu telah berkata bahwa kami tidak boleh menghadap jika adik kami tidak ikut." Kata Yakub, "Mengapa kalian menyusahkan aku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa kalian masih mempunyai adik?" Jawab mereka, "Orang itu terus-menerus bertanya kepada kami tentang keluarga kita. Katanya, 'Masih hidupkah ayahmu? Apakah kamu masih punya adik laki-laki?' Kami terpaksa menjawab segala pertanyaannya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa dia akan menyusahkan kami membawa adik kami itu?" Lalu kata Yehuda kepada ayahnya, "Izinkanlah anak itu ikut, dan saya yang bertanggung jawab atas dia. Kami akan berangkat dengan segera,
supaya tidak seorang pun dari kita mati kelaparan. Sayalah jaminannya, dan ayah boleh menuntut dia dari saya. Kalau dia tidak saya bawa kembali dengan selamat, saya tanggung hukumannya seumur hidup. Seandainya jika tidak menunggu begitu lama, pasti kami sekarang sudah pulang pergi 2 kali. Lalu ayah mereka berkata, jika memang harus begitu, bawalah hasil yang paling baik dari negeri ini dalam karung-karungmu sebagai hadiah untuk gubernur itu. Kismis, madu, rempah-rempah, buah kemiri, dan buah badam. Bawalah juga uang 2 kali lipat, karena uang yang ditemukan di dalam karungmu itu harus kalian kembalikan. Barangkali itu suatu kekeliruan. Bawalah adikmu itu dan kembalilah dengan segera. Semoga Allah yang Maha Kuasa membuat penguasa itu merasa kasihan kepada kalian, sehingga ia mau mengembalikan Benyamin dan Simeon kepadamu. Mengenai aku ini, jika aku memang harus kehilangan anak-anakku, apa boleh buat? Kemudian saudara-saudara Yusuf membawa hadiah-hadiah itu dan uang 2 kali lipat, lalu berangkat ke Mesir bersama Benyamin. Setelah sampai di sana, mereka menghadap Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin dan abang-abangnya, berkatalah ia kepada pelayannya yang mengepalai rumah tangganya, bawalah orang-orang itu ke rumahku. Mereka akan makan bersama aku siang ini. Sebab itu sembelihlah seekor binatang ternak, lalu siapkanlah itu. Pelayan itu melaksanakan perintah itu dan membawa saudara-saudara Yusuf ke dalam rumah Yusuf. Ketika mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf, mereka ketakutan dan berpikir, kita dibawa ke sini karena uang yang kita temukan dalam karung kita pada waktu kita datang kemari dahulu. Mereka akan menangkap kita dengan tiba-tiba, lalu mengambil keledai kita dan menjadikan kita hamba mereka. Karena itu, di dekat pintu rumah Yusuf, mereka berkata kepada kepala rumah tangga, maaf, Tuan, kami sudah pernah datang kemari untuk membeli makanan. Pada waktu perjalanan pulang, ketika kami hendak bermalam, kami membuka karung kami. Tahu-tahu seluruh uang pembayaran gandum kami ada di atas gandum. Kami tidak tahu siapa yang memasukkan uang itu. Sekarang kami membawanya kembali kepada Tuan. Selain itu, kami masih membawa uang juga untuk membeli makanan lagi. Pelayan itu berkata, jangan takut, jangan khawatir. Allahmu, yaitu Allah yang dipuja ayahmu, dialah yang memasukkan uang itu ke dalam karungmu. Saya telah menerima pembayaranmu untuk gandum itu. Kemudian dibawanya Simeon kepada mereka. Lalu diantarkannya mereka ke dalam rumah. Ia memberi mereka air untuk membasuh kaki dan juga makanan untuk keledai mereka. Setelah itu mereka menyiapkan hadiah untuk diberikan kepada Yusuf, apalagi ia datang pada waktu tengah hari. Karena mereka sudah diberitahu bahwa mereka akan makan bersama-sama dengan dia. Ketika Yusuf sampai di rumah, mereka memberikan hadiah-hadiah itu kepada Yusuf sambil sujud kepadanya. Yusuf bertanya tentang keadaan mereka. Lalu mereka, kamu telah menceritakan kepadaku tentang ayahmu yang sudah tua itu. Bagaimana keadaannya? Baik-baikkah? Jawab mereka, hamba Tuan, ayah kami baik-baik, baik keadaannya. Lalu mereka sujud kepadanya. Ketika Yusuf melihat Benyamin, adiknya, berkatalah ia, jadi inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Semoga Allah memberkatimu, anakku. Hati Yusuf meluap karena rasa rindu dan sayang kepada adiknya. Ia hampir tak dapat menguasai dirinya. Karena itu, pergilah ia dari situ dengan tiba-tiba, lalu masuk ke kamarnya dan menangis. Sesudah itu, ia membasuh mukanya, lalu keluar lagi, dan dengan menahan hatinya, ia menyuruh menghidangkan makanan. Yusuf makan pada sebuah meja tersendiri,
dan saudara-saudaranya pada meja yang lain. Orang-orang Mesir yang ada di situ makan pada meja yang lain lagi, karena mereka merasa hina bila makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Saudara-saudara Yusuf ditempatkan pada meja yang berhadapan dengan Yusuf, menurut urutan umurnya masing-masing, mulai dari yang sulung sampai yang bungsu. Ketika mereka melihat cara penempatan itu, mereka saling memandang dengan heran. Mereka diberi makanan dari meja Yusuf, dan Benyamin dilayani 5 kali lebih banyak daripada abang-abangnya. Lalu makan dan minumlah mereka bersama-sama dengan heran, dengan Yusuf sampai puas. Sementara itu Yusuf memerintahkan kepada kepala rumah tangganya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum sebanyak yang dapat mereka bawa, dan masukkan uang masing-masing ke dalam karungnya di atas gandum itu. Masukkan juga piala perakku ke dalam karung adik mereka yang bungsu, bersama-sama dengan uang pembayaran gandumnya. Pelayan itu melaksanakan perintah itu. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Yusuf berpisah dengan saudara-saudaranya, lalu mereka berangkat dengan keledai mereka. Mereka belum jauh dari kota itu waktu Yusuf berkata kepada kepala rumah tangganya, "Cepatlah kejar orang-orang itu. Jika sudah tersusul, katakan kepada mereka, mengapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Mengapa kamu mencuri piala perak tuanku? Kamu telah melakukan kejahatan besar." Ketika pelayan itu sampai kepada saudara-saudara Yusuf, dikatakan apa yang diperintahkan Yusuf. Jawab mereka kepadanya, "Apa maksud Tuan? Kami bersumpah bahwa kami tidak berbuat begitu. Tuan sendiri tahu bahwa uang yang kami temukan di dalam karung-karung kami di atas gandum itu telah kami kembalikan kepada Tuan. Jadi, tak mungkin kami mencuri perak atau emas dari rumah Bapak penguasa. Tuan, andaikan benda itu kedapatan pada salah satu dari kami, biarlah ia dihukum mati, dan kami menjadi hamba Tuan." Pelayan itu berkata, "Baiklah, tetapi hanya dia pada siapa piala itu kedapatan, dialah yang akan menjadi hambaku. Yang lain boleh pergi." Lalu dengan cepat mereka masing-masing menurunkan dan membuka karungnya. Pelayan Yusuf itu memeriksa karung-karung itu dengan teliti, mulai dari karung kepunyaan sulung sampai kepada karung kepunyaan yang bungsu. Dan piala itu ditemukan di dalam karung Benyamin. Abang-abangnya sangat sedih sehingga mengoyakkan pakaian mereka. Mereka membebani keledai mereka dan kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai di rumah Yusuf, ia masih ada di situ, dan mereka sujud di hadapannya. Maka berkatalah Yusuf, "Apa yang kamu lakukan itu? Tak tahukah kamu bahwa orang yang seperti aku dapat mengetahui perbuatan yang jahat?" "Apa yang dapat kami katakan, tuanku?" jawab Yehuda. "Bagaimana kami dapat membantah dan membenarkan diri kami? Allah telah menyingkapkan kesalahan kami. Sekarang kami semua hamba Tuan. Bukan hanya dia pada siapa kedapatan piala itu." Kata Yusuf, "Tidak, aku tidak mau berbuat begitu. Hanya dia pada siapa kedapatan piala itu akan menjadi hambaku. Yang lain boleh pulang dengan bebas kepada ayahmu." Yehuda maju mendekati Yusuf dan berkata, "Maaf tuanku, izinkanlah hamba berbicara lagi dengan tuanku. Jangan marah kepada hamba. Ayah kami sudah tua dan adik kami lahir ketika ayah sudah lanjut usia. Abang si ibu dari adik kami itu sudah meninggal. Jadi sekarang hanya dia sendirilah yang masih hidup dari mereka berdua. Dan ayah sangat sayang kepadanya. Dan anak itu tidak dapat berpisah dari ayahnya. Jika ia berpisah dari ayahnya, ayah akan meninggal. Beliau sudah mengatakan sendiri bahwa jika kami mengambil adik kami yang bungsu ini dan terjadi apa-apa dengan dia, kesedihan yang kalian datangkan kepadaku itu akan mengakibatkan kematianku. Karena aku ini sudah tua, lagi pula hamba telah berjanji kepada ayah hamba bahwa hamba menjadi jaminan
anak itu. Hamba berkata kepadanya bahwa jika hamba tidak membawa anak itu kembali kepadanya, hambalah yang akan menanggung hukuman seumur hidup. Jadi hamba mohon, Tuanku, izinkanlah hamba tinggal di sini menjadi hamba Tuanku menggantikan adik kami ini. Biarlah ia pulang bersama-sama dengan abang-abangnya. Bagaimana hamba dapat kembali kepada ayah kami jika anak itu tidak ikut? Hamba tidak tahan nanti melihat musibah yang akan menimpa ayah kami itu. Yusuf tidak sanggup lagi menahan perasaannya di hadapan pegawai-pegawainya. Karena itu disuruhnya mereka meninggalkan ruangan itu supaya ia dapat menyatakan kepada saudara-saudaranya siapa dia sebenarnya. Setelah semua pegawainya meninggalkan ruangan, menangislah Yusuf keras-keras sehingga orang-orang Mesir di luar ruangan mendengarnya. Dan sampailah kabar itu ke istana raja. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Saya ini Yusuf. Masih hidupkah ayah?" Melihat itu saudara-saudaranya takut sekali sehingga tidak dapat menjawab. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Marilah ke sini." Mereka mendekat dan ia berkata lagi, "Saya Yusuf yang telah kalian jual ke Mesir. Jangan takut atau menyesali dirimu karena kalian telah menjual saya. Sebenarnya Allah sendiri yang membawa saya ke sini mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Sekarang baru tahun kedua dari masa kelaparan. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau panen. Allah telah membawa saya mendahului kalian untuk menyelamatkan kalian dengan cara yang mengherankan ini. Dan untuk menjamin keselamatanmu dan kelanjutan keturunanmu. Jadi sebetulnya bukan kalian yang menyebabkan saya di sini, melainkan Allah. Dia telah menjadikan saya pegawai tertinggi Raja Mesir. Saya diserahi kuasa atas seluruh rumah tangganya dan seluruh Mesir. Sekarang, cepatlah kalian kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya bahwa Yusuf, anaknya, berkata begini, Allah telah menjadikan saya penguasa atas seluruh Mesir. Datanglah selekas mungkin. Masa kelaparan masih berlangsung 5 tahun lagi, dan akan saya usahakan supaya ayah, keluarga, dan ternak ayah jangan sampai kekurangan apa-apa. Katakanlah kepada ayah betapa besar kuasa saya di sini, di Mesir, dan ceritakanlah kepadanya segala yang sudah kalian lihat. Lalu cepat-cepatlah bawa dia kemari." Sesudah itu ia memeluk Benyamin, adiknya itu, lalu menangis. Benyamin juga menangis sambil memeluk Yusuf. Kemudian dengan masih menangis, Yusuf tidak membalas kejahatan saudaranya, tetapi ia justru memeluk semua saudaranya dan mencium mereka. Setelah itu mereka mulai bercakap-cakap dengan dia. Berkatalah raja kepada Yusuf, "Suruhlah saudara-saudaramu itu membebani keledai mereka dengan gandum dan pulang ke Kanaan untuk menjemput ayah dan keluarga mereka, lalu pindah kemari. Aku akan memberikan kepada mereka tanah yang paling baik di Mesir, dan mereka akan mendapat hidup dengan berkecukupan dari hasil tanah itu."